Hello Ragdollers and Cat People, apa kabar? Welcome to my channel. Kembali lagi bersama saya Miao untuk chit-chat everything about Ragdoll Cat World and kucing-kucing yang lainnya. Hari ini saya akan membahas tentang masalah alergi. Masalah alergi umumnya sering terjadi tanpa kita ketahui penyebab utamanya. Reaksi alergi gejalanya bisa sama, tetapi penyebabnya itu tetap saja bisa beda-beda. Seperti apa sih reaksi-reaksi alergi yang ditimbulkan? Jika kucing normal, mata dan hidungnya tidak perlu dibersihkan setiap hari karena tidak kotor. Gejala lain adalah di sekitar mata itu agak berwarna pink dan gatal. Jika mata berair, otomatis hidung pun akan meler terus. Reaksi bersin-bersin juga suatu tanda ada zat tertentu masuk ke dalam badan. Selanjutnya, gejala seperti sedang flu. Karena alergi juga menurunkan daya tahan tubuh pada kucing. Pada telinga kucing yang tidak alergi, maka kondisi bersih tersebut bisa mencapai hingga 1 bulan lamanya. Dan kotoran kuping alergi itu cenderung agak basah. Dan biasanya mereka juga suka sekali menggaruk-garuk di area tersebut ini. Kucing yang alergi juga suka sekali menggaruk di area bagian leher dekat dagu. Ini baru menggunakan tangan saja, rontoknya sudah seperti ini. Jadi ini termasuk kondisi rontok berlebihan. Apalagi nanti jika sudah menggunakan sisir, itu akan rontok lebih banyak lagi. Sementara jika rontoknya masih sejumlah seperti ini masih dikategorikan normal. Ini bisa terjadi pada jenis pasir yang dipakai ataupun aromanya. Dan kalau yang alergi pada tisu basah itu juga karena zat dan aroma tersebut. Kalau ini udah klasik banget lah ya, masalah kutu udah pasti alergi pada kucing-kucing kita. Grooming berlebihan ini dikarenakan ada alergi yang membuatnya gatal sehingga kucing meredakannya dengan grooming berlebihan. Semenjak makan yang alergi, tadinya mereka normal-normal saja tiba-tiba menjadi penakut, panik, dan seringnya maunya ngumpet. Reverse sneeze ini, orang selalu mengiranya ini adalah hairball, padahal bukan. Ini adalah reaksi alergi karena makanan. Biasanya timbul tanda-tanda lain sebelum ini, seperti tanda awal kulit kemerahan, mata berair, hidung meler, dan gatal-gatal. Reaksi alergi ini sudah menyerang ke bagian pernapasannya. Banyak adopter yang kaget melihat reaksi alergi seperti ini. Banyak yang mengira kucingnya akan mati karena sesak napas. Iya, salah satunya yang termasuk berpikiran seperti itu juga saya. Waktu awal-awal tidak tahu sama sekali kenapa kucing-kucing bisa seperti itu. Untuk itulah saya membuat bahasan ini agar para adopter tidak mengalami yang seperti saya alami, dan jika iya pun maka bisa lebih cepat tahu penyebab utamanya.
Dari semua kucing saya, Rawon yang paling sering mengalami seperti ini. Rawon mengalami reaksi alergi seperti ini karena dia telah memakan dry food yang tidak cocok sama sekali komposisinya. Dikarenakan penyebab-penyebab alergi sangat banyak, maka saya konsultasi kepada dokter saya dan dokter menyarankan untuk mengambil tindakan tes alergi, yaitu tes alergi dengan mengambil darah mereka, membawa sampelnya untuk dikirim ke laboratorium bernama Spectrum Vet. Di sana mereka akan mencoba tes untuk 91 penyebab alergi yang terjadi pada hewan peliharaan. Dan akhirnya pasukan bulu di rumah menjalani tes tersebut. Sebelum pengambilan darah, sebaiknya dipuasakan dulu 8 jam. Puasa ini hanya untuk puasa makan, untuk minum masih diperbolehkan. Berikut ini adalah beberapa hasil tesnya. Hasil tes ini merupakan hasil tes dari salah satu kucing saya yang bernama Bakpao. Kotak yang berwarna merah itu tandanya dia alergi. Sedangkan angka yang di sebelahnya itu adalah level tingkatan alerginya. Batasan mulai dianggap alergi itu dihitung mulai di atas angka 100. Ini contoh jenis tanaman yang dianggap mengakibatkan alergi pada hewan peliharaan. Bentuknya lebih seperti ilalang, jadi rumput-rumput yang tinggi-tinggi batangnya. Jadi hati-hati ya jika ingin mengajak hewan peliharaan kita untuk jalan-jalan di taman. Ini merupakan tanaman yang mempunyai serbuk sari. Tidak hanya hewan yang bisa terkena alergi, orang pun juga bisa terkena alergi ini. Terutama yang sensitif terhadap alergi debu. Hasil olahan dari pohon-pohon di atas yang dapat menimbulkan alergi dapat kita temukan di furniture, bantal, guling, isi dalam boneka, bed cover, spray, handuk, dan juga cat litter yang berbahan dasar dari bahan-bahan kayu tersebut. Maka sebaiknya sebelum kita membeli barang-barang tersebut di atas, kita lihat terlebih dahulu barang-barang apa saja yang digunakan sebagai bahan dasarnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian jamur. Berikut ini adalah berbagai macam jamur yang dapat menyebabkan alergi terhadap hewan peliharaan kita. Kasus umum yang sering terjadi karena jamur-jamur ini paling banyak ditemukan pada makanan. Sehingga setelah termakan, baru badan mengeluarkan reaksi alergi. Kasus lain yang terjadi juga ketika hewan peliharaan kita melakukan grooming terhadap badannya, sehingga zat-zat tersebut masuk juga ke dalam badannya. Oh iya, jenis-jenis jamur di sini bukan seperti jamur yang kita kenal ringworm ya. Itu beda, itu lain lagi jenis jamurnya. Jamur di sini adalah jamur yang cenderung termakan, bukan jamur yang tersentuh kontak fisik. Kemungkinan terbesar juga terdapat dalam makanan dry food mereka. Sekarang kita masuk ke epidermal dan jenis debu. Jadi belajar biologi deh nih. Intinya epidermis itu adalah kulit, dan rambut adalah bagian dari kulit. Tidak ditemukan adanya kulit manusia alergi dengan bulu hewan peliharaan ataupun hewan peliharaan dengan hewan peliharaan lainnya, termasuk unggas dan tikus. Pada debu rumah kita biasa mengenal dengan tungau. Jarang menimbulkan reaksi pada hewan peliharaan kita, justru pada kitanya. Pada indoor, kapuk adalah bagian dari isi bantal, guling, ataupun kasur. Ini memiliki reaksi alergi yang sangat tinggi. Jika kucing kita mengunyah kecoa, maka dapat menyebabkan penyakit asma. Reaksi gigitan pada nyamuk akan terlihat seperti gambar di atas.
Yang lebih parah dari gigitan nyamuk adalah nyamuk menyebarkan larva cacing hati pada gigitannya. Nah, berbicara tentang lalat, ternyata lalat itu juga bisa menggigit loh. Umumnya paling sering mereka menggigit pada bagian telinga hewan peliharaan kita. Jika tidak segera diobati atau dikasih salep pereda, maka reaksi pada kulit akan sama seperti ketika waktu digigit nyamuk tadi. Tapi yang lebih menyeramkan, mereka bisa membawa penyakit salmonellosis. Nah, sekarang kita masuk ke bagian terakhir, yaitu pembahasan tentang makanan. Batasan level alergi 1 hingga 100. Di atas 100 akan menimbulkan reaksi alergi. Berikut ini adalah hasil laboratorium spektrum fat terhadap kucing-kucing saya. Dan saya gunakan sebagai patokan jika saya ingin mencoba-coba makanan dengan variasi yang lain. Dari tabel di atas dapat kita lihat, ternyata kelompok unggas itu memiliki potensi untuk alergi lebih besar dibanding dengan protein hewan yang lainnya. Apalagi jika hanya selalu memberikan satu sumber protein yang sama setiap harinya. Pemberian makanan secara berbeda-beda lebih sangat dianjurkan untuk kebutuhan gizi kucing-kucing kita. Tapi cara pemberiannya itu bertahap ya. Nah, untuk nomor 17 hingga 24 itu berwarna merah semua. Menurut penelitian, semua bahan makanan tersebut adalah penyebab alergi yang paling tinggi. Dan ini semua terdapat di dalam makanan dry food mereka. Jadi jangan lupa jika membeli makanan dry food mereka, coba dicek dulu apa saja komposisi makanan tersebut. Ataupun jika ingin membuat homemade food, jangan menggunakan bahan-bahan makanan seperti yang di atas. Nah, selanjutnya kesimpulan dari semua bahasan kita hari ini, alergi merupakan biang kerok dari semua masalah. Biang kerok yang paling utama itu adalah bersumber dari makanan. Jadi jangan lupa selalu cek ya komposisi makanan yang mau diberikan. Untuk mengetahui sumber makanan yang membuat alergi, memang harus dicoba satu persatu sumber makanan tersebut. Jika tidak ada reaksi alergi, maka bisa melanjutkan mencoba makanan yang lain. Intinya semua itu harus bertahap dan satu persatu, baik makanan ataupun vitamin. Jika punya lembek atau diare, itu bukan alergi, tapi itu namanya food intolerance, karena belum terbiasa dengan makanan baru. Makanya kalau untuk itu selalu dianjurkan tidak langsung ganti dengan full makanan baru, tetapi bertahap juga. Cara menghindari alergi hanya dengan menghindari sumber alergi tersebut. Selesai sudah deh bahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk ragdollers and cat people ya. My cats are my children and part of my family. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Dah.